Sekolah Minggu di Udara. Bareng aku Via dan Neta. How are you guys? semoga semuanya sehat-sehat ya. And siap masuk sekolah lagi? Yes. So, are you ready guys? Yes, I'm ready. Kita mulai dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau sangat baik buat kami. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu di udara. Please Lord bless us. In the name of Jesus we pray. Amen. Teman-teman memuji Tuhan dengan semangat ya. Oke. Teman-teman, kita sama-sama semangat menaikkan pujian ini ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, kita puji Tuhan dengan semangat ya. Kita tidak boleh takut pada apapun karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Oke, dengan semangat kita memuji Tuhan. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Champion Kids, apa kabar semuanya? Pasti semuanya sudah siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat kan? Sekarang waktunya kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Oke, kita mulai dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, pimpin kami, berkati hidup kami. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, tema kita minggu ini ialah
Tiga jagoan pemberani. Wah, teksnya diambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30 ya. Wah, ceritanya tentang aku nih, Kak. Wah, aku kan jagoan. Teman-teman mungkin bilang gitu ya. Bener banget, bener. Kan teman-teman semua adalah champion kids ya, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita dan belajar dari 3 jagoan ini. Nah, siapakah mereka? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kita langsung aja nih, kita mau sama-sama buka dari kitab Daniel. Ya, kita buka yuk, kitab Daniel. Tahu di mana kitab Daniel? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Hayo, perjanjian lama ya. Kitab Daniel pasal 3, teman-teman, ayat 1 sampai dengan 30. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, teman-teman baca ya keseluruhan ayatnya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat apa judul yang ada di perikop itu, yang ada di teks itu. Daniel 3 ayat 1 sampai 30 kan ada judulnya tuh, ya kan? Apa judulnya teman-teman? Perapian yang menyala-nyala. Wow. Nah, teman-teman, ini ceritanya seru banget loh. Teman-teman baca ya keseluruhan ayatnya, oke? Nah, Kak Vita juga siapkan dalam bentuk video untuk teman-teman yang masih kecil, yang belum bisa baca, ya, atau sedang belajar baca. Oke, kita simak baik-baik videonya ya sama-sama, oke? Jadi siapa mereka ini? Mereka PNS dari kerajaan Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abnego. Mereka orang terkenal di Babel. Apa? PNS tidak menyembah? Permisi. Tapi sayang sekali kalau langsung membunuh mereka. Mereka pintar dan pekerjaannya bagus. Kalau begitu, bagaimana kalau raja memberi mereka tawaran? Tawaran? Mereka adalah tawanan, jadi pasti tidak punya uang. Mereka akan menurut kalau ditawari barang mahal. Oh, baiklah, ide yang bagus. Aku harus bertemu mereka. Keesokan harinya. Cepat. Maaf saya telat, jalanan untanya macet. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kalian tahu kan, aku menyayangi kalian walaupun kalian adalah tawanan. Tapi belakangan ini ada berita yang tidak bagus. Katanya kalian tidak menyembah patung emas yang kubuat. Apa itu benar? Betul, Raja. Kenapa? Kami sama sekali tidak bisa membantahnya. Baiklah, apa itu Tuhan kalian? Aku tahu kalian menyembahnya. Walaupun begitu, kalian kan bisa menyembah patung emas yang aku buat sekali saja. Kalian tidak bisa give and take. Tidak bisa. Kenapa? Why? Soalnya, pada zaman kakek buyutnya kakek, dari kakeknya kami, dan dari kakeknya kami, ada seseorang bernama Musa. Waktu itu Allah berkata kepada bangsa Israel seperti ini. Janganlah menyembah Allah lain. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberikan hadiah. Coba pikirkan dengan baik. Ini barang baru yang dikeluarkan oleh Babel. Di belakangnya ada 2 kamera. Kameranya 2, layarnya Full HD. Bisa nonton video. Produk ini nggak akan nge-lag walau main game seharian. Terima kasih, tapi nasionalisme saya tinggi, jadi saya pakai Galaxy. Saya menolaknya. Saya suka HP zaman dulu. Baiklah. Bagaimana dengan ini? Unta bins ini dari luar negeri. Punuknya 2. Kamu tidak mau unta impor ini? Saya masih belum punya SIM. Okelah, karena kalian menolak semua barang yang kutawarkan, apa yang kalian butuhkan? Cepat katakan, kepalaku sudah pening. Tidak ada. Tidak ada. Kami tidak menyembah patung emas. Hei, kalian benar-benar ingin masuk ke perapian? Walaupun kami masuk ke dalam perapian, Tuhan akan melepaskan kami. Seandainya tidak pun, kami tidak akan goyah. Panasnya 7 kali lipat daripada biasanya. Aku yakin mereka tidak akan hidup. Walau kita mati sekalipun, kita tidak akan menyembah berhala. Itu betul. Tuhan akan melepaskan kita. Ayo! Main mereka. Hei, masuk. Pintu sudah dibuka. Hei, nggak perlu takut. Kita kan masih hidup. Kita akan baik-baik aja walau sedikit panas. Ayo pegangan tangan, lalu kita masuk. 1, 2, 3. Mereka tidak akan mati kalau mendengarkan kata-kataku. Dasar bodoh. Oh, apa itu? Prajurit-prajurit Allah, berdirilah. Siapa? Engkau. Allah mengirimku untuk melindungi kalian semua. Kalian akan keluar dalam keadaan hidup-hidup. Allah menyelamatkan kita. Sebentar, apa itu? Mereka masih hidup. Wah, sungguh gak masuk akal. Sebentar, 1, 2, 3, 4. Hei, yang masuk kan hanya 3 orang. Iya benar, hanya 3 orang. Terus itu siapa? Jangan-jangan. Walaupun kami masuk ke dalam perapian, Allah akan melindungi kami. Jadi Allah itu benar-benar ada, benarkah? Sadrak, Mesak, Abednego, apa kalian masih hidup? Tolong panggil sekali lagi. Sadrak, Mesak, Abednego. Sekali lagi, teriak. Sadrak, Mesak, Abednego. Ternyata kalian masih hidup. Syukurlah. Jangan-jangan aku yang mati di tangan Tuhan.
Allah melindungi kami sehingga kami masih hidup. Baiklah, mulai sekarang aku mempercayai ucapan kalian. Pelayanku, siapkan konferensi pers. Apakah benar kali ini 3 orang teman Daniel masih hidup setelah masuk dalam perapian? Iya, saya saksinya. 3 orang ini percaya kepada Allah sehingga tidak menyembah berhala. Mereka pegang teguh pada iman walau masuk perapian. Dengan begitu Allah melindungi mereka pada saat ada di perapian. Melalui peristiwa ini, saya mendapatkan pencerahan bahwa Allah itu benar-benar hidup. Jadi setelah kejadian ini, jika ada orang yang menghina Allah, saya akan musnahkan dan rumahnya akan menjadi puing. Kemudian untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego akan diberikan penghargaan. Laksanakan. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan videonya? Wah, tentang apa? Iya, ada yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala ya, dapur api. Kok bisa ya mereka dimasukkan ke dalam dapur api tapi tidak terbakar sama sekali? Wah, luar biasa ya teman-teman. Nah, coba kita review sedikit nih ya. Di ayat pertama tadi kan dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar menyuruh apa? Menyuruh membuat sebuah patung. Patung siapa? Patung dirinya sendiri ya. Patung dirinya sendiri ya. Patung Raja Nebukadnezar. Yang terbuat dari apa? Dari emas teman-teman ya. Dan besar sekali teman-teman ya. Tingginya itu ya 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 2.700 cm. Tinggi sekali ya. Atau sekitar 27 meter. Kak Vita aja nggak ada 1,8. Ya, tinggi ya, tinggi. Nah, dan lebarnya 6 hasta atau 270 cm. Ya, 1 hasta itu sama dengan 45 cm, teman-teman ya. Nah, kemudian Raja Nebukadnezar ini menyuruh mengumpulkan semua pembesar ya, semua kepala daerah ya, semua orang-orang pintar untuk mengadakan suatu upacara, teman-teman. Ya, upacara apa? Upacara pentabisan patung Raja Nebukadnezar. Setelah semua orang udah berkumpul ya kan dari seluruh daerah ya kan yang ada di Babel itu ya kan berkumpul, kemudian ada seorang prajurit nih yang berkata dengan suara yang keras, yang nyaring ya kan, beginilah diperintahkan kepadamu, katanya. Pada waktu bunyi-bunyian dari semua alat musik dibunyikan, maka semua yang hadir di sini harus tunduk menyembah kepada patung raja yang megah ini. Wah, disuruh ngapain teman-teman? Menyembah patung Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak menyembah, dilanjutkan lagi, akan dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Wow. Wadidaw. Kenapa bisa begitu ya teman-teman? Kok patung harus disembah? Nggak benar ini. Teman-teman sering atau pernah dong lihat ada patung-patung ya, biasanya ada patung-patung orang-orang yang penting ya kan, selebritis atau tokoh-tokoh nasional ya, orang-orang penting itu dibuatkan patung ya, ada di suatu tempat ya, teman-teman pasti tahu. Nah, biasanya patung itu dibuat untuk apa sih? Biasanya untuk apa ya? Untuk mengingat jasa seseorang atau kepopuleran seseorang ya kan. Tapi patung itu dibuat bukan untuk disembah ya kan teman-teman. Nggak boleh kita menyembah patung, nggak boleh. Nah ya, ternyata ada 3 orang nih teman-teman. Ada 3 orang yang tetap berdiri dan mereka tidak mau tunduk kepada patung Raja Nebukadnezar itu. Wah. Ternyata 3 orang itu adalah siapa? Teman-teman dari Daniel, teman-teman. Wah, masih ingat siapa namanya teman-teman Daniel? Kan sudah pernah diceritain. Ayo, siapa yang ingat? Siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pinter banget.
Nah, waktu itu ya teman-teman, Daniel itu sedang bertugas keluar kota. Jadi keluar dari negeri itu ya, atau keluar daerah itu ya, sehingga ia tidak hadir dalam upacara tersebut. Wah, beruntung banget Daniel. Nah, lalu apa yang terjadi teman-teman? Kan tadi dibilang ya, bahwa yang tidak mau tunduk menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar itu harus diapain? Dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Nah, gimana dong? Kan teman-teman Daniel nggak mau dong, ya kan? Untuk tunduk, apalagi menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar itu, nggak mau dia, ya kan? Mereka dengan sehati dan sepakat bilang nih ya. Jadi Sadrak, Mesak dan Abednego ini sepakat dia, satu hati sepakat dia bilang, ya. Kita hanya mau menyembah kepada Tuhan saja, ya. Ya. Ini mereka berteman ya, bersahabat ini sepakat mereka memiliki hati yang sama, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, yang hanya mau menyembah kepada Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Jadi kalau punya teman, cari teman yang begitu ya, yang memiliki hati yang sama ya kan, hati yang mau sungguh-sungguh ya menyembah hanya kepada Tuhan Yesus ya. Nggak saling aku nggak mau nih masuk ke dapur api nih. Waduh, bahaya nih kalau masuk ke dapur api, bisa habis terbakar tubuhku. Ya kan? Wah, aku nggak mau ikut-ikutan kamu deh. Kamu nggak mau menyembah? Ya udah, aku yang menyembah aja deh supaya aku selamat. Nggak ada yang begitu teman-teman ya. Mereka sehati, sepakat, ya kan? Menyatakan bahwa kami, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya mau menyembah kepada Tuhan saja, ya. Dan mereka yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah, ya, yang mereka percayai itu sanggup untuk melepaskan mereka dari dapur api yang menyala-nyala itu. Dan mereka juga berkata tuh, teman-teman, kalaupun Tuhan tidak melepaskan mereka ya, mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung emas yang tuanku ya Raja Nebukadnezar itu dirikan ya. Mereka bilang ya, kalaupun Tuhan tidak melepaskan kami ya, kami tetap tidak mau menyembah kepada patung emas yang tuanku Raja dirikan itu. Wow, keren banget kan? Ketiga pemuda ini berani sekali ya teman-teman ya. Nah, ketika Raja Nebukadnezar tahu mengenai hal itu, wah, marah dong dia, ya kan? Wah, ada 3 orang nih pemuda yang tidak mau tunduk sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Maka dengan marahnya Raja Nebukadnezar itu bilang, ya, dapur api itu harus dipanaskan 7 kali. Berapa kali teman-teman? 7 kali dipanaskan ya, dipanaskan sampai 7 kali lagi. Bayangkan saja, dapur api itu udah panas banget, dan dipanaskan lagi sampai 7 kali lagi. Panas banget kali ya. Nah, ketiga pemuda ini ya 3 orang pemuda ini diapain? Ikat teman-teman. Wah, nggak bisa lepas dong ya kan, nggak bisa kabur. Diikat. Terus beberapa orang ya prajurit ya Raja Nebukadnezar itu mengangkat ketiga pemuda itu, terus mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu teman-teman. Wow. Keren nggak nih 3 orang ini? Nah, ini baru namanya jagoan pemberani teman-teman ya kan, bukan jagoan neon ya kan, jagoan pemberani ya kan. Ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur api itu, apa yang terjadi teman-teman? Apakah mereka juga hangus terbakar? Ternyata teman-teman ya, mereka ya kan tidak mengalami tubuh yang terbakar ya. Karena apa teman-teman? Karena Tuhan Yesus selalu ada di pihak ya orang yang benar. Wah. Ya, walaupun dipanaskan sampai 7 kali ya, 7 kali itu lebih panas dapur apinya ya kan. Sampai orang-orang yang melemparkan
Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mereka terkena imbasnya, teman-teman. Mereka mati terbakar. Wah, ya, yang ngelempar aja mati terbakar ya. Harusnya yang 3 orang yang dilemparkan masuk ke dalam dapur api, ya pasti sudah habis dong terbakar. Tapi waktu raja melihat ke dalam dapur api itu ya, ketika dia melihat ke dalam dapur api itu, wah, dia terkejut sekali, teman-teman. Wah, ternyata 3 orang pemuda ini itu masih hidup, ya, masih hidup, ya kan? Di dalam dapur api itu kelihatan mereka masih hidup, ya. Hanya tali yang mengikat mereka yang terbakar, ya kan? Sebaliknya rambut, baju, bahkan apa yang mereka kenakan itu tidak terbakar. Wah, bahkan waktu diperhatikan ya, ketika dilihat, wah, masa sih, kok nggak kebakar sih, kok masih bisa sih hidup sih, kok bisa sih. Nah, pas dilihat gitu ya, diperhatikan baik-baik, orang yang ada tampak orang yang keempat. Jadi kayak ada 4 orang gitu, bukan cuma 3 tapi ada 4 orang di dalam gitu. Dan wajahnya seperti anak dewa. Seperti malaikat mungkin ya, kayak gitu. Dan mereka berjalan-jalan dengan bebas di dalam dapur api itu. Wow, kenapa bisa begitu? Amazing kan teman-teman, ya kan? Mereka tidak kelihatan kayak kepanasan atau kesakitan kayak gitu, ya kan? Raja dan orang-orang yang melihat hal tersebut tuh menjadi heran ya, kok bisa, ya kan? Kemudian karena dia penasaran ya kan, raja bilang, coba keluarin nih 3 orang ini, coba keluarin. Aku mau lihat, ya kan? Dikeluarin ini Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, setelah mereka udah dikeluarkan dari dapur api itu, raja dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu, mereka menonton dan mendekati mereka. Dan mereka sangat heran, mereka takjub luar biasa karena mereka tidak mencium ya bau kebakaran di tubuh ketiga pemuda ini, teman-teman. Wow, rambut mereka tetap utuh, tidak terbakar, ya. Dan mereka sehat-sehat aja gitu. Santai aja gitu dong. Sehat gitu, santai gitu kan. Wow. Akhirnya teman-teman, apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar memuji Allah. Dia memuji Allah, ya kan? Memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya kan? Ternyata Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk menolong dan melindungi 3 pemuda tersebut. Lalu raja mengeluarkan sebuah perintah nih teman-teman. Ya, jika ada orang yang mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka mereka akan dibunuh dan rumah mereka akan dibakar. Wah, siapa yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman-teman? Siapa yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tuhan Yesus dong pastinya. Keren nggak? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Keren banget Tuhan Yesus ya. Nah teman-teman, dari 3 jagoan ini kita belajar apa? Coba. Ya, yang pertama apa? Tadi berani berkata benar ya. Jagoan itu berani berkata benar. Kalau ngomong yang benar ya kan. Jangan yang bohong-bohong ya kan. Harus berani berkata benar. Nih, kalau misalnya ada temanmu yang mengatakan hal yang salah ya, atau sesuatu yang salah gitu kan. Nah, kamu harus berani bilang untuk, oh itu salah. Teman, itu tidak sesuai firman Tuhan. Harusnya seperti ini ya. Kamu harus berani untuk speak up. Ya kan, untuk menyatakan sesuatu yang benar ya. Contohnya nih ya, untuk adik-adik yang kelas kecil itu biasanya adik-adik yang kelas kecil kan suka banget tuh mainan ya kan, bahkan kalau ke CK bisa juga tuh bawa mainan atau sering bawa mainan ya kan, bawa mainan ke CK. Nah terus ketika sedang main ya, terus mainannya direbut nih sama temennya, ya kan? Temennya juga mau dong ya, mainan itu gitu ya. Terus temennya bilang begini,
Ini mainan aku, kata temannya yang ngerebut mainan itu. Wah, gimana dong? Ini mainan aku. Nah, so kamu yang masih kecil berani nggak bilang, itu mainan aku. Kamu tidak boleh bilang itu mainan kamu, karena itu mainan aku. Berani nggak untuk ngomong seperti itu? Jangan dipukul ya teman-teman, jangan diapa-apain temennya, tapi kamu berani untuk berkata, itu mainan aku, bukan mainan kamu. Berani nggak? Ya, jangan beraninya mukul, nggak boleh ya. Atau melakukan yang lain ya. Tapi harus berani untuk berkata yang benar ya. Kalau itu adalah hak kamu, milik kamu, ya kamu harus berani untuk bilang ya, itu adalah milik aku, mainan aku. Atau mungkin untuk yang di kelas besar sedang mengerjakan sebuah project gitu kan. Nah, mungkin biasanya dalam kelompok ya seperti itu. Tapi mungkin ada teman-teman kamu yang males gitu kan, nggak mau ikutan ngerjain project, sedangkan kamu berusaha mati-matian ya, berusaha keras untuk menyelesaikan project itu sendirian. Terus ketika udah dikumpulin, wah temennya enak aja dong bilang, masukin ya nama aku. Gitu. Apa yang kamu lakukan? Ah iya dong kak, harus setiap kawan dong kak, masukin aja lah, udah nggak apa-apa lah, aku kerja keras sendiri nggak apa-apa lah gitu. Apakah seperti itu? Itu akan jadi suatu kebiasaan yang nggak bagus buat teman kamu. Kamu harus berani untuk bilang ya bahwa project ini adalah project kelompok. Oke, benar, project kelompok. Dan yang mengerjakan adalah siapa? Siapa aja yang mengerjakan? Tulis siapa aja yang mengerjakan. Kalau misalnya teman kamu tidak mengerjakan tapi dia mau namanya dimasukkan dalam situ, kamu harus berani untuk mengungkapkan bahwa dia tidak mengerjakannya, Bu. Walaupun ya dia masuk dalam kelompok kami ya, kelompok kalian misalnya seperti itu. Harus berani untuk mengungkapkan ya suatu kebenaran ya kan. Jangan ditutup-tutupi, misalnya ada yang salah, ada yang nggak benar, jangan ditutupi ya, harus berani speak up. Oke. Yang kedua, jagoan itu harus berani untuk memilih yang benar. Nah, teman-teman memilih apa ya Kak? Oh, dalam hidup ini banyak banget ya, kita harus memilih ya kan guys. Ya, apalagi memilih games. Memilih games apa yang kita mainkan setiap harinya. Ya kan ada banyak aplikasi games ya kan. Coba cari games-games yang membuat kamu semakin belajar sesuatu yang baru, yang meningkatkan daya imajinasi kamu, pemikiran kamu ya, misalnya desain membuat desain tertentu ya atau apa gitu ya, atau memilih movie atau video-video yang kamu tonton itu ya, kamu harus memilih ya, tidak semua video atau film-film yang kamu tonton itu mengajarkan sesuatu yang baik, jadi kamu harus berani untuk memilih ya, memilih yang baik, tontonan yang baik, yang kamu bisa pelajari sesuatu yang baik di dalamnya ya teman-teman. Bahkan memilih teman ya kan, teman untuk bermain atau seorang sahabat untuk bermain bersama. Memang kita harus berteman dengan siapa aja, betul sekali ya. Tetapi sebagai seorang anak Tuhan, kita juga harus memilih ya tempat atau pergaulan atau teman-teman yang membawa kita semakin lebih mengenal Tuhan dengan lebih baik. Nah, kita mau pilih teman-teman yang mau mendukung kita ke arah yang lebih baik. Sama seperti tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ini adalah teman yang saling support, yang saling mendukung, ya kan? Karena mereka sama-sama sungguh memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Nah, kita juga mau mencari teman-teman yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mau saling mensupport ya. Jika teman-teman ingin memiliki teman yang baik, ya, maka usahakanlah juga untuk bersikap baik kepada teman-temanmu, teman-teman. Kita mau teman-teman kita baik, tapi kita sendiri tidak mau bersikap baik. Bagaimana caranya teman-teman yang baik itu mau menjadi teman kita? Nggak bisa kan? Kalau kita mau, kita memiliki teman-teman yang baik, kita juga harus mulai dengan diri kita, supaya diri kita juga bersikap yang baik kepada teman-teman kita. Jangan berbuat yang jahat. Terus yang ketiga apa? Berani bertindak yang benar. Nah, teman-teman,
Ya, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya kan? Jangan takut pada apapun, 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 apapun. Jangan takut pada apapun, teman-teman. Sebab apa? Sebab Yesus hidup di dalam kita. Ya. Siapa yang masih takut di sini kalau sendirian dan gelap? Ada? Kak, takut sendirian dan gelap, Kak. Mati lampu, Kak. Gak ada mama, gak ada papa, aku takut. Siapa? Wajar dong, Kak, ya kan. Kalau sendirian gelap ya, siapa yang gak takut? Nah, teman-teman, jagoan itu harus memberani, ya kan? Kan ada Tuhan Yesus di dalam diri kita, ya kan? Kalau kita merasa sendiri, kita merasa sepi, kita merasa takut, panggil nama Tuhan Yesus. Aku tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan aku. Aku tidak takut lagi. Oke? Oke, teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat jagoan-jagoannya Tuhan Yesus. Yeah. Oke, teman-teman. Kita harus berani bertindak. Kita harus berani bertindak melakukan hal yang benar. Contohnya apa, Kak? Nah, kalau kamu disuruh misalnya berbohong, atau mencuri, atau mencontek, atau berbuat curang. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Udahlah, kita nyontek aja lah, ya kan? Nggak ada yang tahu dong, ya kan? Itu ibu guru mah nggak tahu, nggak ngerti itu mah, ya kan? Kita nyontek aja, ya kan? Gimana? Apa yang kamu lakukan? Berani nggak dengan tegas kamu menolak? Tidak. Aku mau lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau misalnya mengerjakan ujian ya, aku mau kerjakan ujian dengan jujur ya, kan sudah belajar ya kan, mengerjakan tugas juga dengan baik ya, hasil kerja keras sendiri ya kan, jangan copy paste ya kan, siapa tuh yang begitu? Oh Kak, ujian mah gampang sekarang, tinggal lihat Google ya, searching di Google ya kan, aku tinggal copy paste ya, wah. Terus sekolahnya ngapain aja dong, ya kan? Ya, kerjakan dengan jujur, ya kan? Itu berarti kamu berani bertindak yang benar, ya kan? Gak ada pasti ya anak-anak Champion Kids, oke? Nah, kamu juga mungkin merasa, aduh, aku capek deh kalau temanku itu ya suka banget iseng, ya kan? Kamu harus berani untuk bertindak, pegang tangannya, ya. Bilang, kamu jangan iseng ya sama aku, gitu ya. Kamu harus berani bertindak, ya kan? Jangan diem aja, diem aja, diem aja. Kan jagoan, ya. Jagoan tuh harus apa? Yang pertama adalah berani berkata benar. Yang kedua, berani memilih yang benar. Yang ketiga, berani bertindak yang benar. Oke teman-teman, siap jagoannya Tuhan Yesus? Siap, pastinya. Oke, amin untuk kebenaran firman Tuhan ya. Lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya teman-teman. Siap Kak? Oke. Nah sekarang kita mau sama-sama menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Galatia 6 ayat 1 ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Diulang ya. Galatia 6 ayat 1. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan terus bicara dalam hati kami, ya, memberikan kami penerangan Tuhan, menolong kami, memimpin kami, supaya apa yang kami lakukan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang berani, anak-anak Tuhan yang boleh menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan terus menolong kehidupan anak-anak-Mu ini, terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Mereka diberkati dalam studi mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Tuhan berkati kehidupan orang tua mereka, berkati dalam setiap usaha pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom.
Wah, firman Tuhan hari ini seru banget ya. Luar biasa. Teman-teman pasti dapat sesuatu dong dari firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Desi mau tanya Kak Nichelle. Kak Nichelle dapat apa dari firman Tuhan hari ini? Hari ini, aku belajar bahwa jika kita hidup dengan benar, maka Tuhan Yesus akan selalu di pihak kita. Iya, benar sekali Nichelle. Nah, jika ada teman yang mengajak Nichelle untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bagaimana? Oh, pastinya aku tolak dong, Kak. Kita harus memilih teman yang selalu mendukung kita buat melakukan hal yang benar. Wah, mantap sekali Nichelle. Nah, teman-teman juga begitu ya. Lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Oke? Oke. Nah, sekarang kita bersama-sama mau mengerjakan aktivitas. Oke, Kak. Aktivitas sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, hari ini kita akan kuis ya melalui firman Tuhan yang sama-sama kita sudah dengarkan. Pertanyaan pertama, siapa nama ketiga teman Daniel? Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa ketiga teman Daniel tidak mau menyembah kepada patung? Hayo. Oke, pertanyaan yang terakhir, siapakah yang diutus Tuhan untuk menolong ketiga teman Daniel? Oke, aktivitas kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kerjakan, terus kirimkan ke sekolah minggu di udara. Siap. Ya, ibadah kita udah selesai ya, Kak. Iya, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.